Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dini Margono dengan NIM A1A31844 akan menyampaikan mengenai pengertian model pembelajaran bermain peran. Menurut Halvel, bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang. Pembelajaran dengan bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Halo, perkenalkan saya Enggar Pratiwi, NIM A1A3181004. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tujuan dari metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tujuan dari metode role playing atau bermain peran menurut beberapa pendapat ahli. Pendapat yang pertama yaitu dari Saifuddin dan Bediarti tahun 2014. Mereka mengatakan ada 5 tujuan dari metode pembelajaran bermain peran atau role playing ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat memberikan pengalaman yang konkret terhadap apa yang telah mereka pelajari atau apa yang telah mereka perankan. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah dalam hubungan sosial. Tujuan yang keempat, dengan adanya metode pembelajaran role playing ini dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar dari siswa. Karena metode pembelajaran role playing ini adalah metode pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian tujuan yang kelima, dengan metode pembelajaran role playing ini dapat menyediakan sarana untuk mengapresiasikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Santoso tahun 2011, di mana tujuan bermain peran atau role playing ini menurut beliau ada 3. Tujuan yang pertama yaitu kita dapat memahami perasaan orang lain. Tujuan yang kedua yaitu dapat menempatkan diri dari situasi orang lain. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu kita dapat memahami dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari metode pembelajaran role playing ini adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dengan memerankan suatu peristiwa atau kejadian yang konkret terkait dengan materi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriani, NIM A1A3181038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran role playing. Menurut Istiarni dan Miftahul Huda, langkah-langkah dalam metode pembelajaran role playing yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Pada bagian ini, guru dapat mempersiapkan masalah atau skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, penentuan pelaku atau pemeran. Setelah memilih tema cerita, guru dapat menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu guru dapat membentuk kelompok peserta didik yang anggotanya dapat disesuaikan dengan jumlah siswa, bisa 5 atau lebih setiap kelompoknya. Kemudian guru juga dapat memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga itu pemain bermain peran. Guru memanggil peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakoni skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keempat yaitu diskusi. Masing-masing siswa pada kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Setelah selesai ditampilkan, setiap peserta didik diberi lembar kerja untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Yang kelima yaitu ulangan permainan. Setelah diskusi selesai, dilakukan pengulangan skenario dengan memperhatikan pendapat, saran-saran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil diskusi agar skenario yang diperankan menjadi lebih baik. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan secara umum, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dwi Cahyati dengan NIM A1A3181040. Tentunya, di dalam suatu metode pembelajaran terdapat kelebihan beserta kelemahan.
Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan beserta kelemahan dari metode pembelajaran role playing. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran role playing yaitu yang pertama, siswa dapat mengambil keputusan dan berkreasi secara utuh. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat dilakukan pada waktu dan situasi yang berbeda. Yang ketiga, melalui metode pembelajaran role-playing ini, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa dengan cara melakukan pengamatan pada saat siswa bermain peran. Yang keempat, dengan menerapkan metode pembelajaran role-playing ini dapat memberikan kesan yang sangat kuat dan lebih tahan lama dalam ingatan siswa, di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa dan sulit untuk dilupakan. Yang kelima, metode pembelajaran role-playing ini sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan suasana kelas yang dinamis dan antusias. Yang keenam, melalui penerapan metode pembelajaran role-playing ini dapat membangkitkan gairah dan optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang tinggi. Yang ketujuh, melalui metode pembelajaran role-playing ini, siswa dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan dari siswa itu sendiri. Yang terakhir yaitu, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar ketika menerapkan metode pembelajaran role-playing ini. Sedangkan untuk kelemahan dari metode pembelajaran role-playing ini yaitu yang pertama, dalam menerapkan metode pembelajaran role-playing ini memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran role-playing ini memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi, baik itu dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu pada saat akan melakukan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan metode pembelajaran role-playing ini mengalami kegagalan, maka tidak hanya akan memberikan kesan yang kurang baik, tetapi tujuan dari pembelajaran itu sendiri tidak akan tercapai. Yang kelima, bermain peran tidak dapat dilakukan apabila tidak didukung dengan suasana kelas yang mendukung. Yang terakhir yaitu, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dengan metode pembelajaran role-playing ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan kepada kita mengenai kelebihan serta kelemahan dari metode pembelajaran role-playing ini sendiri. Terima kasih. Baik, saya Arnia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan metode penerapan role playing pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode role playing yaitu yang pertama, penyampaian tujuan, dan yang kedua, penyajian materi, dan yang ketiga, pembentukan kelompok, dan yang keempat, presentasi hasil, dan yang kelima, diskusi kelompok, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Pada tahap 1 ini, guru menjelaskan dan menerangkan kepada siswa mengenai tujuan penggunaan metode role playing pada materi peristiwa proklamasi. Tahap kedua yaitu guru menjelaskan mengenai materi tentang peristiwa proklamasi. Misalnya guru menerangkan apa saja yang terjadi pada peristiwa proklamasi tersebut kepada siswa, serta tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam perumusan proklamasi tersebut.
Pada tahap ketiga, agar siswa lebih memahami tentang materi yang dijelaskan tadi, guru bisa menggunakan bantuan dari media pembelajaran, yaitu menampilkan sebuah video mengenai peristiwa proklamasi dan gambar-gambar dari tokoh-tokoh proklamasi tersebut, sehingga siswa lebih memahami secara mendalam akan materi tersebut. Setelah memahami materi tersebut secara mendalam, pada tahap keempat ini, guru memberikan skenario kepada murid untuk mempelajari bagaimana tata cara bermain peran pada materi peristiwa proklamasi. Setelah membagikan skenario tersebut, pada tahap kelima ini, guru memberikan beberapa siswa untuk mempelajari skenario tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi contoh kepada siswa cara bermain peran mulai dari intonasi, cara membaca, dan lain-lain. Guru mengarahkan pemeran dan memberikan kebebasan penuh kepada siswa melalui sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Setelah mempelajari skenario tersebut, masuklah kita pada tahap 6, di mana pada tahap 6 ini pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan oleh guru dengan membagi ke dalam 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang yang masing-masing kelompok memerankan tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan kelompok generasi muda lainnya. Masuklah kita pada tahap ke-7, di mana tahap ke-7 ini merupakan presentasi hasil kelompok, di mana setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil bermain perannya di depan kelas. Namun, kelompok yang tidak tampil diharapkan mampu berpendapat dan memberikan masukan kepada kelompok yang tampil di depan kelas tersebut. Tahap ke-8. Pada tahap ini, siswa secara bersama-sama dibimbing oleh guru untuk membuat kesimpulan mengenai hasil pembelajaran peristiwa proklamasi yang sudah diperankan oleh kelompok masing-masing. Tahap terakhir yaitu pada tahap 9. Pada tahap ini, guru mengevaluasi dan memberikan tugas serta tindak lanjut untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya di rumah. Kemudian, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak, sebelum itu ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Denny hadir? Yang kedua, Muhammad Sanopra, baik, hadir. Yang ketiga, Prayogo Soekardi, hadir. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 2, yaitu peristiwa proklamasi. Nah, sekarang ibu mau tanya, di sini ada yang pernah dengar peristiwa tentang proklamasi? Ayo, siapa tahu tunjuk tangannya. Iya, pada Denny, tolong nak jelaskan. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu kepada saudara Denny. Ya, betul yang dikatakan Denny bahwa di peristiwa proklamasi itu adanya tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan tokoh generasi muda lainnya. Pada bab 2 ini, ibu guru akan menggunakan metode role playing, yaitu pada materi peristiwa proklamasi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu metode role playing? Ayo, siapa yang tahu? Sanop, tahu nggak apa itu metode role playing? Denny? Oh, nggak tahu ya. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu metode role playing dalam kegiatan belajar mengajar. Nah,
metode role playing itu adalah metode bermain peran, yaitu sebagai suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna atau jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Jadi metode ini dilakukan secara kelompok. Artinya melalui bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran yang menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memiliki perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan metode role playing. Baik, setelah kita mengetahui apa itu metode role playing, nah sekarang pasti kalian bertanya-tanya, apa sih hubungan metode role playing itu dengan peristiwa proklamasi? Nah, metode role playing itu akan berhubungan dengan peristiwa proklamasi, dengan materi yang kita bahas hari ini, di mana dalam peristiwa proklamasi ini yang telah disampaikan oleh saudara Deni tadi, adanya tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, itu merupakan tokoh dari generasi tua, dan tokoh dari generasi muda yaitu Soekarni, Sidirijo, BM Diah, dan Sayuti Melik. Nah, hubungannya dalam metode role playing ini kita akan memerankan tokoh-tokoh tersebut, sehingga ada yang menjadi Insinyur Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Hatta, ada yang menjadi Sayuti Melik, dan lainnya. Nah, sebelum ibu membagi kelompok, ibu akan menjelaskan dulu dan akan melakukan penjelasan secara mendalam yang dibantu oleh media pembelajaran yang berupa video yang telah ibu buat. Nah, sekarang silahkan kalian melihat video tentang peristiwa proklamasi dan gambar tokoh-tokoh yang ada pada peristiwa proklamasi itu. Baik, videonya akan ibu mulai. Silahkan menonton ya anak-anak dan pahami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang sudah jelaskan bagaimana peristiwa proklamasi yang telah ibu tampilkan dalam video tersebut, dan ada juga tadi ibu menampilkan gambar-gambar dari tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi tersebut. Nah, setelah itu ibu akan membagikan skenario kepada kalian masing-masing sehingga kalian bisa mempelajarinya. Nah, sebelum itu ibu jelaskan dulu bagaimana contohnya. Nah, di sini sudah ibu tulis. Nah, ada yang menjadi Insinyur Soekarno, ada yang menjadi Muhammad Hatta. Nah, di sini nanti kalian bisa mempelajari dan juga ibu bantu bagaimana cara membaca dengan menggunakan intonasi dan cara membacanya dan gestur serta mimik dan gerak tubuhnya. Sebelum kita mempelajari skenario yang telah ibu bagikan tadi, ibu akan menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan agar menjadi contoh dalam pembacaan skenario yang ibu buat. Nah, Sanopra maju nak, Yogo maju, Sodik maju nak, Deni maju, Dodi maju nak. Dodi, tolong bajunya dimasukin ya biar rapi. Nah, maju ke depan, ayo. Nah, sekarang Deni menjadi Insinyur Soekarno dan Sanopra menjadi Muhammad Hatta, Prayogo menjadi Ahmad Subarjo, dan Sodik menjadi Sayuti Melik, dan Deni menjadi Sudiro. Baik, sekarang kita perankan ya bagaimana
peran tersebut? Ayo kita baca dulu skenario-nya. Oke anak-anak, karena tadi sudah dicontohkan oleh beberapa teman kalian mengenai bagaimana intonasi membaca teks proklamasi, bagaimana memerankan tokoh Insinyur Soekarno, Soeharto, Muhammad Hatta, dan sebagainya. Sekarang waktunya kita untuk membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Berhubung di kelas ini ada 35 anggota siswa, maka kita akan membagi menjadi 5 kelompok besar, yang artinya setiap kelompok itu beranggotakan 7 orang siswa. Nah, karena masing-masing kelompok sudah memiliki anggotanya masing-masing, maka sekarang saatnya kalian untuk memulai mendiskusikan nih, gimana sih peran masing-masing itu. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk setiap orang mendalami peran Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin maupun tokoh pemuda lainnya. Kalian boleh nih diskusi dulu, nanti kalian akan memerankannya, oke? Nah, sudah 15 menit ya anak-anak. Sekarang saatnya untuk kelompok 1 maju ke depan menampilkan peran tokoh-tokoh proklamasi seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lainnya. Dan buat teman-teman yang lain atau kelompok lain nih, kalian harus menyimak nih penampilan dari teman kalian supaya nanti kalian bisa menilai gimana hasil penampilan teman kalian, dan juga kalian buat kesimpulan dari hasil penampilan teman-teman kalian ini. Oke? Wow, cukup bagus ya penampilan dari kelompok 1. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan argumennya mengenai penampilan dari kelompok 1? Ibu persilakan. Oke, argumen yang cukup bagus ya anak-anak. Oke, sekarang coba kita gali lagi yuk. Apa sih sebenarnya kesimpulan dari kalian bermain peran proklamasi ini tadi? Apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Oke, kesimpulan cukup bagus ya anak-anak. Sedikit saja sih tambahan dari ibu untuk kesimpulan. Nah, peristiwa proklamasi ini sebenarnya merupakan peristiwa sejarah ya, karena di sini kita dapat melihat bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam menegakkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang berdiri sendiri gitu. Jadi peristiwa proklamasi ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk nyata dari hasil perjuangan para tokoh-tokoh negara Indonesia gitu, sehingga negara Indonesia itu diakui oleh negara-negara asing, dan negara Indonesia ini menjadi negara yang tidak mudah untuk dijajah. Serta dengan proklamasi ini itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, mulai dari terbentuknya undang-undang Pancasila, terbentuknya presiden dan wakil presiden, adanya pemilu dan segala macam, itu merupakan hasil dari peristiwa proklamasi ini gitu. Itu aja sih dari ibu. Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ibu akan memberikan kalian sebuah tugas yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Tolong nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing dan minggu depan dikumpulkan. Sebelum benar-benar kita akhiri, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah berpartisipasi untuk pertemuan hari ini. Mungkin itu saja dari ibu. Apabila tadi ada kata-kata ibu yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya?